Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ibu Lestari? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu Yuni, kabar saya sehat. Terima kasih Ibu Lestari sudah berkenan hadir ya pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah dalam keadaan sehat semua kita. Jadi bagaimana Ibu? Ada yang mau kita diskusikan hari ini? Ya, sepertinya ada Bu, saya minta waktunya gitu. Kebetulan ada yang bikin beban di pikiran saya, Ibu. Oke, baik. Apa itu seperti apa Ibu Ya, Lestari? boleh ya Bu Yuni, saya meminta waktunya Bu ya. Iya, silakan Ibu. Ya, saya mau bercerita sedikit ini Bu, tentang apa yang saya rasakan belakangan ini di kelas saya, Bu. Ya, Begini, Bu. silahkan Bu. Begini, Bu. Akhir-akhir ini saya merasa, Bu, bahwa murid-murid saya itu kurang antusias, Bu, dalam menerima pembelajaran yang saya kasih, Bu. Selain itu, jumlah murid yang mengerjakan tugas juga itu tidak mencapai 100%, Bu. Kalau saya presentasikan itu, murid yang mengerjakan tugas dengan baik dan selesai itu kira-kira hanya 70%, Bu. Nah, sisanya itu, Bu ya, ada yang main-main, kurang fokus, menganggap sepele tugas. Nah, itu yang saya bingungkan, yang saya menjadi beban saat ini, Bu. Oke, baik. Berarti apa nih harapan dari Ibu Lestari dari pertemuan kita hari ini? Ya, saya mengharapkan solusi atas permasalahan saya, Bu, tentang antusiasme murid-murid yang saya ajar di kelas, Bu. Oke, seperti itu ya Bu. Antusias murid di kelas akhir-akhir ini itu menurun ya. Nah, menurut Ibu Lestari nih, pembelajaran yang telah Ibu Lestari lakukan di kelas selama ini bagaimana, Bu? Ya, Bu Lestari mute. kalau saya ingat-ingat kembali, Bu, pembelajaran yang saya berikan di kelas itu akhir-akhir ini eh, sedikit membosankan, Bu. Sedikit membosankan. Kemudian saya ini merasa terlalu monoton. Oke, Saya terlalu dominan, banyak bicara dibanding murid-murid saya. Kemudian saya ingat kembali itu, saya tidak bisa memberikan kesempatan kepada murid saya untuk aktif atau berpendapat pada saat pembelajaran tadi, Bu. Mungkin dikarenakan tugas yang menumpuk, mungkin, Bu. Saat ini saya sedang banyak tugas, mungkin itulah yang membuat itu terjadi. oh, jadi menurut Ibu nih ada hubungannya ya dengan apa namanya pembelajaran yang Ibu lakukan selama ini dengan apa tadi keaktifan siswa Ibu akhir-akhir ini ya Bu ya? Iya, Bu, benar. Oke, jadi menurut Ibu Lestari itu pembelajaran Ibu yang Ibu lakukan itu masih monoton seperti itu, benar Ibu? Iya, benar, Bu. Oke, jadi apalagi menurut Ibu yang membuat murid-murid Ibu tidak antusias dalam pembelajaran? Ada lagi kah, Bu? Ya, yang tidak antusias itu, ya itu tadi, Bu. Menurut saya murid-murid pastilah menginginkan pembelajaran tuh yang asik, yang mengasihkan, tidak monoton, dan tidak membosankan, Ibu. Itu pasti yang diinginkan oleh murid-murid saya, Bu. Oke, jadi pembelajaran itu sebenarnya
tidak monoton, jangan dilakukan secara monoton dan dilakukan secara asik. Jadi muridnya lebih antusias seperti itu ya, Bu? Iya, Bu, menurut saya, Bu. Oke. Nah, eh apa nih kira-kira yang bisa Ibu Lestari lakukan untuk pembelajaran ke depannya seperti itu, Bu? Oh iya, Bu. Menurut saya sih, saya harus merubah pembelajaran yang biasa saya lakukan, Bu. Kedepannya mungkin pembelajaran itu harus berpihak kepada murid, Bu. Murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran, kemudian kita lakukan ice breaking ataupun mungkin games. Kemudian kita lakukan sapa, menyapa mereka dulu, persepsi mungkin kan, yang lebih dari biasanya agar pembelajarannya lebih menarik juga, Bu. Nah, selama ini saya hanya memberikan pertanyaan tanpa memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan. Itu tadi terjadi mungkin karena tugas saya yang terlalu banyak dan menumpuk, Bu. Oh iya, kalau boleh tahu nih sumber belajar yang biasanya Ibu Lestari gunakan di kelas apa saja, Bu? Ya, kalau biasanya Bu hanya menggunakan buku paket saja, Bu. Itu yang saya gunakan. Oh, biasanya buku paket ya. Ya. Menurut Ibu Lestari sendiri, sumber belajar itu sebenarnya apa saja, Bu? Saya rasa banyak, Bu, sumber belajar itu yang bisa kita gunakan itu. Bisa dari misalnya video YouTube atau artikel, kemudian atau tulisan-tulisan ilmiah yang ada di internet, kita browsing-browsing, atau juga kita bisa menggunakan aplikasi yang saat ini itu kata orang itu sedang viral, Bu, yaitu TikTok. Iya, Saya akan betul. mencoba nanti itu, alhamdulillah, mudah-mudahan saya bisa untuk main TikTok untuk mengisi Iya. pembelajaran. Iya, betul sekali ya, Bu ya. Ternyata sumber belajar itu tidak hanya buku paket ya. Jadi eh berdasarkan yang Ibu ungkapkan tadi nih, Ya. apa namanya, sumber belajar itu ternyata beragam. Berarti nanti rencana ke depannya ini bagaimana nih, Bu? Untuk rencana ke depan mungkin yang pertama itu saya akan merancang pembelajaran yang mengasihkan. Di antaranya dengan menggunakan sumber belajar yang mengasihkan seperti video, pokoknya yang beragam, Bu, seperti video YouTube atau TikTok. Yang kedua, mungkin saya akan memberikan tugas yang tidak terlalu banyak dan bentuk tugasnya juga sesuai atau saya sesuaikan dengan minat dan bakat murid. Istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Wah, keren sekali itu rencananya, Bu. Semoga bisa dilaksanakan ya, Bu Lestari ya. Ya, Bu, insya Allah, Bu. Amin. Oke, nah ini jadi bagaimana nih dengan rencana itu biar Ibu Lestari bisa tahu nih nanti terlaksana dengan baik. Bagaimana komitmennya dari Ibu sendiri? Apakah membutuhkan dukungan dari sekolah atau bagaimana seperti itu, Bu? Atau perlu apa? Apa kira-kira apa namanya bentuk komitmen dari Bu Lestari sendiri akan rencananya tadi? Oke, Bu. Yang jelas saya membutuhkan bantuan yang pertama dari kepala sekolah atau rekan sejawat. Kemudian saya juga berkomitmen, Bu, untuk membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan dan menggunakan berbagai sumber belajar agar materi dapat saya eksplorasi sehingga murid-murid saya yang tadinya cuek itu akan berubah menjadi senang. Nah, di sini berarti kita harus membangkitkan minat belajar murid dulu, Bu. Nah, kemudian tanpa ada unsur paksaan, maksudnya di sini kalau bisa murid itu belajar tanpa kita paksa. Dan saya juga akan memberikan pilihan
untuk sumber belajar yang mereka inginkan. Oke, baik sekali Ibu, betul sekali ya Bu. Ini kita sudah berada di sesi menuju penghujung obrolan kita. Jadi berdasarkan harapan di awal tadi, kalau misalnya nih bisa disimpulkan menjadi kalimat ringkas nih, kalimat singkat, menurut Ibu Lestari ya, apa yang bisa Ibu Lestari dapatkan dari obrolan kita hari ini? Yang saya dapatkan dari obrolan hari ini adalah apa yang menjadi permasalahan saya, apa yang menjadi beban pikiran saya tentang penurunan antusiasme murid dalam pembelajaran di kelas saya itu sudah terpecahkan berkat bantuan dari ibu. Kita saling sharing gitu. Saya tidak ada beban lagi, Bu. Rasa sudah lega, sudah bercerita, saya sudah dapat solusi. Insya Allah kedepannya bisa aman-aman saja tuh, Bu, bisa terwujud. Jadi sudah mendapatkan solusinya ya Bu, bagaimana Iya, untuk membuat siswa Ibu Lestari itu menjadi lebih antusias yang iya, Bu, seperti Ibu betul. sebutkan tadi ya. Ya, Oke, bagus sekali Ibu Lestari, luar biasa. Oke Ibu, sampai di sini saja pertemuan atau obrolan kita hari ini. Kita akan berjumpa lagi di pertemuan berikutnya. Semoga Ibu selalu sehat, selalu bersemangat, dan rencana tadi bisa Ibu laksanakan kepada murid-muridnya di kelas. Sampai jumpa Ibu Lestari pada sesi berikutnya, pada obrolan berikutnya. Saya akhiri ya Bu. Assalamualaikum ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yuni atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan ya kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya Bu. Amin. Amin, amin ya robbal alamin. Pamit ya Bu. Oke Bu. Bagaimana mau mulai Bu Lestari? Dadah. Assalamualaikum Bu Yuni. Apa kabar Bu Yuni? Waalaikumsalam, alhamdulillah. Sehat Ibu Lestari? Alhamdulillah Bu. Sehat. Baik. Nah, sebaliknya mungkin begitu juga ya. Iya Ibu, alhamdulillah. Ibu, kalau saya lihat-lihat ini sepertinya Bu Yuni ini hari ini kurang bersemangat tuh. Tidak seperti hari biasanya semangatnya over gitu, tinggi, terus ceria. Nah, kira-kira apa yang akan kita obrolkan pada siang hari ini, Bu Yuni? Iya, ini Bu Lestari. Sebenarnya ini saya memiliki permasalahan nih. Saya itu bagaimana caranya agar kegiatan di sekolah ini khususnya yang berhubungan dengan
kegiatan-kegiatan sekolah, misalnya kedisiplinan, budaya positif di sekolah itu bisa dilaksanakan oleh siswa itu dengan baik tanpa ada kekurangan seperti itu Bu. Siswanya berkomitmen melaksanakan semua kegiatan di sekolah, tidak ada yang melanggar aturan. Nah, jadi itu yang sekarang yang ada dalam pikiran saya, Bu. Oh, begitu ya Bu Yuni ya. Berarti Ibu ini sedang memikirkan tentang budaya positif di kelas gitu Bu ya, sepertinya ya. Ya, betul, Bu. Di Bagaimana kelas dan di ya? sekolah, Bu. Ya, bagaimana penerapan budaya positif di kelas gitu Bu ya. Iya, betul. Menurut Ibu, hal apa saja tuh Bu yang bisa membuat budaya positif di sekolah itu dapat terlaksana sepenuhnya Bu? Ya, yang biasa yang sudah saya lakukan nih kalau selama ini kan, biasanya membuat kesepakatan kelas bahwa kita sebelum belajar itu, biasanya kan mengecek kebersihan kelas dulu. Kalau kelasnya belum bersih berarti siapa yang piket nih. Kemudian, setelah di kesepakatan juga pada saat pembelajaran tidak boleh menggunakan HP, jadi fokus terhadap gurunya, kemudian tidak membuat forum sendiri dalam kelas. Kalau misalnya ada yang lagi menjelaskan, guru menjelaskan atau guru memberikan informasi itu jadi fokus seperti itu Bu. Jadi yang selama ini yang saya lakukan itu ya itu berdasarkan kesepakatan kelas, kemudian membuat komitmen sama peserta didik. Oh, gitu ya, Bu. Bagus, Bu ya, sudah ya. Nah, kalau boleh tahu nih, Bu, mungkin Ibu ada cara tersendiri tuh, Bu, yang bisa membuat murid-murid di kelas Ibu ini melakukan budaya positif itu tanpa harus kita ingatkan terus, Bu. Dia penuh dengan kesadaran, dia ingat, oh, saya ini ingat dengan budaya positif tanpa harus kita yang mengingatkan. Mungkin ada cara-cara tersendiri itu apa yang Ibu lakukan? Ya, yang terpikirkan sekarang itu bagaimana biar mereka itu yang seperti Ibu bilang tadi kan, bagaimana mereka itu melakukan semuanya itu tanpa harus sering diulang-ulang, diingatkan kembali, oh kita punya kesepakatan kelas, oh ini seharusnya seperti ini. Nah, jadi yang saya lakukan mungkin nanti saya akan menjadi contoh seperti itu, menjadi contoh mereka. Misal pada saat apa namanya masuk kelas Bu, kalau sudah saatnya masuk kelas ya saya jam itu saya masuk kelas duluan, jam itu ya saya on time, jadi mereka tidak menunggu-menunggu lagi. Kemudian pada saat mau memulai pembelajaran biar fokus, jadi mungkin HP-nya dikumpulkan dulu, jadi tidak apa namanya mereka nggak pegang HP. Jadi untuk mengurangi apa namanya, biar fokusnya anak didik itu pada saat pembelajaran. Kemudian tidak membuat apa ya kegaduhan yang bisa menyebabkan mereka mereka membuat forum sendiri, maksudnya bisa mengontrol kelas dengan baik pada saat pembelajaran seperti itu, Bu. Oh iya, heeh. Betul sekali ya Bu. Ibu harus menjadi contoh terlebih dahulu agar budaya positif di kelas itu bisa dijalankan oleh anak didik kita tanpa kita harus mengingatkan terus setiap hari. Saya yakin jika Ibu melakukan cara itu pasti akan membuat murid-murid di sekolah Ibu itu selalu menerapkan budaya positif, Ibu. Yakin sekali saya. Kemudian Ibu, jadi sekarang menurut Ibu, apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini, Bu? Mencari solusi tentang masalah ini, Bu? Ya, mungkin saya yang pertama itu sharing juga sama rekan-rekan di sekolah ya, Bu.
biasanya mereka seperti apa, bagaimana kalau misalnya di kelas mereka. Jadi mendapatkan pengalaman juga dari rekan-rekan sejawat yang lain, bagaimana kalau misalnya menemukan yang seperti saya bilang tadi kan, bagaimana mereka menalangi atau apa ya namanya ya, mengontrol di dalam kelasnya seperti itu Bu. Kemudian tadi juga biar tidak terjadi perbedaan, misalnya yang mengajar ini kalau Mem Yuni mengajarnya seperti ini, kalau guru lain mengajarnya seperti ini, mungkin kami juga berkomitmen bersama-sama membuat budaya positif ruang lingkupnya, ruang lingkup sekolah seperti itu Bu, Oh, hanya iya. kelas, tidak hanya kelas, tapi menjadi satu kesatuan, menjadikan budaya sekolah seperti itu Bu. Jadi itu menjadi setiap setiap siswa itu nanti akan sama perlakuannya, siapapun yang mengajar, siapapun nanti yang masuk kelas mereka. Jadi seperti itu. Jadi akan menjadi kebiasaan kalau misalnya kami nanti kompak jadi seperti itu, Bu. Mungkin itu yang akan dilakukan, Bu. Oh iya. Bagus sekali Bu rencana Ibu itu Bu. Dengan Ibu membuat bekerja sama, berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat untuk menyamakan kesepakatan kelasnya. Insya Allah ya Bu ya, nanti seluruh kelas itu akan sama dalam penerapan budaya positifnya. Dia tidak membedakan. Oh, Ibu Yuni begini kesepakatan kelasnya. Oh, Ibu itu beda. Nah, jadi dengan adanya tadi bermusyawarah, bersepakat bahwa satu sekolah itu akan sama kesepakatan kelasnya atau keyakinan kelasnya agar anak-anak ini tidak ada membedakan, oh guru yang si A begini, guru yang si B begini. Begitu ya Bu ya, mudah-mudahan berhasil ya Bu ya. Iya, seperti itu, Bu. Jadi jangan nantinya kalau misalnya itu kan, nih kalau Mem Yuni yang ngajar nih harus seperti ini bawaannya. Ya, Kalau yang lain kan, misalnya seperti itu, Bu. Ya asyik-asyik aja, nggak apa-apa nih ngelihat-ngelihat HP ya. sebentar, misalnya kan, Iya, seperti iya, itu, Bu. heeh, iya, betul sekali, Bu. Jadi tidak ada perbedaan persepsi mungkin namanya ya. Sama Iya, anak-anak itu sudah, oh sama, ini kesepakatan ini, keyakinan kelas ini untuk satu sekolah, bukan untuk satu kelas saja atau untuk satu pengajar saja atau guru saja begitu mungkin ya, Bu ya. Mudah-mudahan, iya. Bu ya. Kemudian mungkin Ibu punya komitmen ya. Komitmen apa yang akan Ibu terapkan terhadap rencana ini, Bu? Oke, komitmennya ya itu mungkin dalam penerapan budaya positif tadi itu harus dikontrol. Selain apa namanya, kita sudah bersepakat kan. Nah, dan konsisten dilakukan. Mengontrolnya itu tadi mungkin Bu, apa namanya? Dengan sesama rekan guru melihat perubahan dari setiap masuk masuk kelas. Jadi ada yang ini bagaimana habis kalau ini bagaimana anaknya habis ini masuk kelas habis masuk kelas ini masih nggak misalnya ngobrol pada saat pembelajaran, masih nggak mereka main pada saat pembelajaran, kemudian mengontrolnya itu kalau misalnya masih ada nih yang satu dua orang yang masih tidak mengikuti tadi ya diberikan apa namanya ya, diberikan penguatan Bu, diingatkan kembali. Nah, jadi masih harus dikontrol yang pertama, kemudian mungkin membuat budaya positif itu membuatnya dalam bentuk tulisan besar seperti itu Bu, ditempel di mana di ruang terbuka yang bisa dilihat oleh semua orang. Mungkin seperti itu Ibu. Oke, Bu. Bagus sekali ya, Ibu ya. Dengan kita membuat tulisan yang besar, otomatis anak-anak itu setiap lewat pasti membaca. Ya, Oh, melihat. ini, itu, bagus sekali Ibu itu. Nah, kemudian kita juga tak lepas dari mengontrol tadi Bu ya.
Kita harus mengontrol terus, kita harus rajin memperhatikan apakah memang benar-benar budaya positif yang sudah kita terapkan di sekolah itu bisa berjalan sepenuhnya begitu ya, Bu ya. Iya, Ibu. Mudah-mudahan semua rencana berjalan dengan lancar dan sesuai dengan apa yang Ibu rencanakan ya, Bu ya. Amin ya Rabbal Alamin. Eh, ini ada yang terakhir sekali karena mungkin waktunya ya, Bu ya. Bagaimana perasaan Ibu setelah kita melakukan coaching tentang penerapan budaya positif di sekolah Ibu pada siang hari ini, Bu? Oke, jadi perasaan saya hari ini setelah berdiskusi dengan Ibu Lestari tadi, jadi saya menemukan solusi, Bu. Menemukan solusi dari apa yang saya pikirkan tadi, yang Ibu tangkap tadi dari apa namanya dari gestur saya pada saat datang ya Bu, agak kurang bersemangat seperti itu Bu. Jadi habis ngobrol ini menjadi oh iya ya ternyata saya seharusnya seperti itu. Jadi saya menemukan solusi sendiri Bu dari waktu kita bersama-sama ini. Terima kasih Bu Lestari. Ya, Ibu Yuni, sama-sama. Ya, baiklah Bu Yuni ya. Semoga kita nanti bisa bertemu lagi dalam coaching ini di sesi berikutnya. Mudah-mudahan solusi tadi yang sudah ditemukan tadi bisa benar-benar terwujud. Saya doakan Bu Yuni ya. Amin. Amin Ibu. Baiklah Ibu ya, sampai jumpa lagi Bu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.